bahwa umat Islam itu akan bangkit dengan pemikirannya gitu. Islam itu semakin tumbuh. Nah, ini membuat Barat menjadi ketakutan terhadap pertumbuhan umat Islam. Itu kata Allah bahwa kita ini umat terbaik gitu kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wawalah. Sahabat RPA Podcast, kembali kita berjumpa untuk diskusi mengenai beberapa hal yang menggugah pemikiran bersama dan sekaligus membangkitkan. Kali ini hadir di studio Ustadz Mahardika. Kali ini kita akan berbicara mengenai sesuatu hal berikut. Ustadz Mahardika, beberapa waktu yang lalu, tanggal 21 April tahun 2025, Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menyatakan bahwa kami tidak akan menerima pembentukan khilafah dalam bentuk apapun di Mediterania. Apa sesungguhnya di balik pernyataan ini, Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya cukup tidak merupakannya tidak asing sebenarnya. Jadi kalau kita cermati, sebenarnya pernyataan yang diutarakan oleh Benyamin Netanyahu ini juga pernah disampaikan oleh Presiden Amerika George Bush dan juga disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris yang sekarang, yaitu Starmer, ya, dengan pernyataan yang sebenarnya kurang lebih cukup sama, ya. Jadi tidak menginginkan tegaknya sistem pemerintahan Islam yang disebut khilafah itu. Jadi sebenarnya ini bukan pernyataan yang baru. Beberapa pemimpin-pemimpin dunia juga sudah menyatakan ketakutan mereka atau keengganan mereka ada sebuah wilayah yang nanti akan dijadikan sebagai pemerintahan Islam atau disebut khilafah itu. Kenapa dia perlu merasa takut dalam hal ini? Dia dan pemikir-pemikir yang lainnya, pembicara yang lain. Ya, ini cukup menarik di sini, Ustaz. Jadi menurut Starmer, ya, Perdana Menteri Inggris sekarang itu, walaupun masih kita perlu bukti yang kuat apakah ini memang pernyataan asli dari Starmer atau tidak itu. Tapi kalaupun ini asli dan benar, nah ini cukup menarik juga karena kata Starmer, Perdana Menteri Inggris ini, bahwa sebenarnya yang bikin aneh itu bahwa Barat hari ini sudah cukup berhasil, ya, membuat negeri-negeri Muslim itu, pemimpin-pemimpinnya terutama itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kebijakannya juga mengikuti kebijakan mereka, ya, maksudnya Barat, ya, aturan juga mengikuti aturan Barat, ya, sistemnya pun juga sudah mengikuti sistem Barat. Namun yang sudah seperti itu pun masih menimbulkan kekhawatiran, ya, bagi Barat, ya, khususnya Amerika dan sekutunya, bahwa umat Islam itu akan bangkit dengan pemikirannya gitu. Makanya yang jadi masalah bagi mereka ini adalah justru ketika liberalisasi, ya, di negara-negara Barat itu dibuka sedemikian rupa, fakta yang mengejutkan yang terjadi justru negara-negara Barat, salah satunya Inggris itu, semakin banyak orang-orang yang berpindah agama dari Nasrani menjadi seorang Muslim gitu. Nah, karena ini menandakan bahwa ketika pemikiran itu dibuka seluas-luasnya, orang bisa mencari jawaban atas kegelisahannya, atas apa yang menjadikan solusi dari permasalahannya. Jadi ini cukup menarik yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Inggris itu, walaupun mereka mengontrol segala aspek tadi, baik politik, pemimpin negara Muslim serta aturannya, namun di sisi ternyata mereka cukup punya kekhawatiran terhadap liberalisasi yang sebenarnya mereka buka lebar-lebar ini. Dampaknya itu dampaknya akhirnya orang-orang itu semakin sadar dan mengetahui problem permasalahan kehidupannya. Mungkin itu. Mereka saat ini bukankah dalam posisi hegemoni, memegang hegemoni penguasaan dunia? Kemudian bagaimana Ustaz sebutkan tadi,
tidak ada satu wilayah pun yang kecuali Amerika, Inggris, maka semuanya terutama Israel ada di bawah mereka. Kemudian alasan apa sehingga mereka harus merasa takut dengan khilafah? Jadi alasannya karena mereka menganggap bahwa sistem kapitalis demokrasi ini kan memang tidak dipungkiri sumber dari segala kebebasan, baik kebebasan berperilaku, kebebasan berpikir, dan kebebasan secara kepemilikan. Nah, di sini akhirnya ketika mereka menganggap sesuatu yang mereka agung-agungkan tadi ya, liberalisasi itu yang mereka agungkan, mereka junjung tinggi dalam sistem kapitalis demokrasi ini justru menjadi pintu masuk pemikiran-pemikiran tak kecuali pemikiran Islam. Nah, inilah yang tadi membuat akhirnya di negara-negara Barat itu Islam itu semakin tumbuh. Nah, ini membuat Barat menjadi ketakutan terhadap pertumbuhan umat Islam, yang akhirnya umat Islam bukan sekedar bertumbuh secara jumlah, tapi juga bertumbuh secara pemahaman dan pemikiran. Nah, pemahaman dan pemikiran inilah yang menyebabkan Barat itu menjadi takut. Karena kenapa? Karena kalau sudah umat Islam itu paham terkait dengan pemahaman dan pemikiran, terlebih terkait dengan permasalahan-permasalahan geopolitik, ya, bukan yang sekedar permasalahan agama, ibadah ritual. Nah, ini yang membuat Barat ya itu menjadi sangat ketakutan terhadap ini. Karena kalau sudah pemikiran umat Islam itu condong kepada pemikiran-pemikiran politis, paham bahwa hari ini yang menjadi masalah itu adalah karena Islam tidak diterapkan, ini menjadi ancaman bagi negara-negara Barat yang mereka merasa bahwa tidak cukup hanya untuk menyegel pemimpinnya, menyegel sistemnya atau aturannya, tapi juga mereka perlu menyegel juga pemikiran-pemikiran umat Islam yang tanda kutip itu dianggap bahwa pemikiran ini cukup berbahaya. Baik. Anak Kasparian menyebut, bahkan dia terang-terangan menyebutkan seluruh dunia membenci kalian dengan menunjuk ke hidung Israel dalam hal ini, tentu Netanyahu dalam hal ini. Nah, sebenarnya dalam hal ini siapa sih yang takut terhadap akan berdirinya institusi yang bernama khilafah itu sendiri? Ya, ini juga cukup menarik. Jadi tadi selain tadi pemimpin-pemimpin Barat tadi ya, yang mereka secara nyata gitu sebenarnya ya membenci terkait dengan tegaknya sistem Islam, persatuan umat Islam ya. Yang lebih aneh itu sebenarnya selain pemimpin-pemimpin Barat tadi ya, justru sebagian kaum muslimin itu ada yang juga latah, takut ya, ikut berpikir layaknya Netanyahu dan Steinmeier tadi. Yang harusnya umat Islam itu kalau dikatakan dalam surat dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran 110 itu kuntum khairul ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun. Itu harusnya umat Islam cukup pede dengan itu. Karena kenapa? Karena itu kata Allah bahwa kita ini umat terbaik gitu kan. Umat terbaik selama kita itu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dalam hal itu ya secara individu bahkan secara masyarakat. Yang hegemoni itu sendiri setelah pada Amerika ketidakpercayaan terhadap PBB akhirnya diambil oleh BOP, oleh Trumpnya juga, Ustaz ya. Ini juga cukup lucu kan akhirnya. Jadi yang harusnya umat Islam itu pemimpin dunia itu paham bahwa siapa musuh, ya kan, siapa lawan dan siapa kawan, itu justru jadi terbalik kan kita lihat. Jadi justru yang harusnya dimusuhi itu justru dikawani, itu dianggap lawan, bahkan yang sungguh sangat ironis berkumpul menjadi satu ya dengan dalih perdamaian yang faktanya sebenarnya tidak ada satupun perdamaian yang muncul dari BOP itu. Baik Ustaz. Di dalam 2 bulan terakhir, meskipun data ada 2 juta file, 180.000 video dan sebagainya, masih perlu digali ulang tentang hal ini, tetapi bahwa siapa saja yang tersebutkan di situ adalah para pemegang kekuasaan di dunia saat ini. Ada mulai dari Trump dan selanjutnya, kemudian yang
Israel sendiri ada mantan Perdana Menterinya sebelum Benyamin Netanyahu, Ehud Barak. Kemudian betapa masyarakat publik sudah tidak percaya kepada mereka dan percayanya adalah mereka jahat. Itu di yang di luar ibarat. Sementara di entitas Muslim sendiri, bagaimana di UEA, kemudian juga bagaimana kasus pengiriman kiswah kepada Epstein itu sendiri juga satu masalah. Artinya kepercayaan kepada para pemimpin dunia di sini, yang baik kita sebut dengan yang kafir ataupun yang Islam, juga melemah. Nah, kemudian siapa harapan kedepannya, Ustaz? Ya, jadi maka tadi bahwa kita ini adalah umat Islam, sesungguhnya adalah umat terbaik. Ya, memang satu-satunya cara itu adalah kembali kepada petunjuknya itu. Ya, sebab kalau kita kan harusnya sadar bahwa kita ini kan diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Makhlukul jinna mulai nisa ya butuh. Jadi di mana kita tahu letak ibadah itu, ya kepada petunjuk yang Allah dan Rasulnya itu kirimkan kepada kita. Itu apa? Itu Al-Quran. Nah, makanya di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa hudalil muttaqin, itulah satu-satunya petunjuk cara agar kita itu, kalau bahasa ini, selamat ya, selamat di dunia dan selamat di akhirat, atau bahkan selamat dalam bernegara dan bermasyarakat ketika kita menggunakan Al-Quran itu sebagai pedoman. Masalahnya yang jadi masalah itu, ya hari ini pedoman itu seolah-olah ya dianggap hanya sebagai bacaan, ya, bacaan atau hafalan, tidak dijadikan sebuah pedoman yang mengikat seluruh aspek kehidupan. Ini yang akhirnya itu kita bisa saksikan hal-hal yang, mohon maaf ya, mungkin tidak senonoh, atau hal yang mungkin secara manusia itu, secara fitrah itu mungkin sebenarnya tidak masuk akal, tapi itu bisa terjadi dan bisa dilakukan oleh manusia itu. Nah, ini menandakan bahwa disinilah letak urgentnya, bahwa Al-Quran itu harus menjadi pedoman dari aspek untuk seluruh kehidupan. Ya, posisi ketakutan itu sendiri akhirnya efeknya ke mana saja, Ustaz? Bisa banyak hal. Jadi hari ini kita rasakan bahwa ketakutan yang dirasakan masyarakat ini, ya karena salah satunya paling memang tidak bisa dipungkiri, ya, ini memang kalau di dalam hadis itu kan dijelaskan kewajiban kita, Muslim dan Muslimat itu untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi waridatu minal muslim, thalabul ilmi waridatu minal muslimin. Itu bahwa kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Nah, ini yang jadi masalah ketika memang tadi umat Islam enggan belajar, enggan belajar atau setidaknya membaca sejarah terkait dengan peradaban Islam, ya. Bagaimana dulu Rasulullah itu membangun sebuah negara di Madinah, lalu dilanjutkan oleh para Rasyidin, lalu dilanjutkan oleh khilafah-khilafah seterusnya hingga sampai di Turki, di Utsmani. Nah, itu memang literasi itu harus diperbanyak, disampaikan. Ya, umat Islam juga harusnya aware dengan itu, karena memang itu hal yang cukup sangat penting, ya. Karena supaya umat itu paham bahwa kita dulu pernah hidup, dipimpin oleh satu pemimpin dan diatur oleh aturan Allah, yaitu Quran dan Sunnah. Itu fakta yang memang tidak dipungkiri. Hari ini banyak sebagian kaum muslimin itu yang belum paham terkait dengan hal ini. Maka ini cara yang paling efektif itu adalah banyak belajar, memperkaya literasi, dan itu juga harusnya tadi peran tokoh, intelektual dan ulama itu juga sangat perlu untuk menyampaikan terkait hal ini, agar umat itu paham, ya, betul-betul paham terkait dengan khilafah sebagai ajaran Islam. Ini. Untuk mengatasi sekaligus mengganti ketakutan publik, baik itu di media sosial, kemudian juga di dalam efek langsung dari kebijakan Amerika dalam hal ini misalnya, yang antitesa dari kekhilafahan itu sendiri. Sekarang bagaimana untuk mengatasi atau mengganti ketakutan itu dengan yang lain, keberanian atau dengan jernihan? Apa yang mestinya dilakukan oleh
publik, oleh masyarakat untuk mengetahui tentang khilafah ini sendiri dan apa yang mestinya tokoh lakukan untuk menyampaikan sesuatu yang jernih, yang benar tentang khilafah ini kepada masyarakat. Ya, jadi tugasnya para ulama ya, para tokoh, para intelektual itu ya itu adalah menyampaikan hal yang sebenar-benarnya terkait dengan ajaran Islam. Salah satunya khilafah itu. Nah, yang hari ini kan tidak dipungkiri ya ada beberapa tokoh ulama yang juga mungkin tidak asing dengan khilafah. Tapi sayangnya tadi yang keluar dari sebagian tokoh, sebagian ulama dan sebagian intelektual itu khilafah yang menurut versi mereka itu tidak sesuai lagi untuk bisa diterapkan. Nah, ini kan kontradiktif ya. Kontradiktif dari ajaran Islam khilafah itu yang sebenarnya yang menurut para ulama itu menyatakan bahwa khilafah itu adalah sistem tunggal kepemimpinan dalam Islam. Nah, ini yang harusnya para ulama itu sadar terkait dengan hal ini. Maka jembatan dari masyarakat itu ya itu sebenarnya tidak dipungkiri ya dengan keberanian para tokoh intelektual ya cendekiawan muslim dan ulama itu untuk menyampaikan secara benar ya adil dan jujur terkait dengan khilafah sebagai ajaran Islam. Baik Ustaz, terima kasih untuk obrolan ringan ya di pagi hari ini. Ini akan sangat bermanfaat ke depan. Kita menunggu diskusi-diskusi selanjutnya, Ustaz. Ya, sahabat RPA Podcast, ketakutan ada pada semua orang. Tetapi penting untuk mengetahui ketakutan ini dari mana dan oleh sebab apa. Dan ketakutan ini apakah kita akan pertahankan? Tentu kita akan memerlukan sesuatu yang bening sehingga ketakutan ini harus dipertahankan atau harus dibeningkan atau harus diganti dengan yang menenangkan. Apa itu yang menenangkan? Tidak ada yang lain kecuali dengan Islam. Apa yang harus dilakukan? Kita sebagai publik mesti memberanikan diri untuk menggali mana yang paling menenangkan, mana yang paling jernih itu sendiri. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh para tokoh? Tidak ada yang lain kecuali menyampaikan ini. Penyampaian ini bukan sekedar untuk menghilangkan ketakutan, tetapi ini adalah bagian dari dakwah. Ini adalah sebagai tanggung jawab kita dan ini kewajiban untuk kita semua. Saya Sudaryanto, RPA Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.